الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang layak kita panjatkan untuk senantiasa mengucap rasa syukur yang mana pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, yang mana banyak sekali di antara kita yang sedang diuji dalam keadaan yang kurang sehat, yang tidak bisa mungkin bahkan untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, yakni nikmat iman, yang mana karena iman ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid. Banyak di luar sana orang yang sehat akan tetapi tidak tergerak hatinya karena kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya, yang mana atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan iman, kenikmatan berislam dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keamanan. Bayangkan saja ketika pada zaman Rasulullah SAW kaum muslimin harus sembunyi untuk bisa melafalkan Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, mereka harus sembunyi. Karena apa? Karena taruhannya nyawa. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, saudara kita yang berada di Palestina sana tidak merasa aman. Tapi apakah mereka takut? Tidak. Mereka tetap membaca ayat suci Al-Quran karena mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah selayaknya dan sepatutnya kita yang diberi kenikmatan, kenyamanan, keamanan untuk tidak menyia-nyiakan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak akan bisa kita menghitung nikmat yang sangat banyak ini.
Hari ini sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan, agar dari Jumat ke Jumat lagi kita mendapatkan maghfirah, kita mendapatkan ampunan, yang mana dengan menaikkannya keimanan kepada kita merupakan salah satu bekal kita untuk menghadap hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. 77 tahun yang lalu bangsa kita telah memproklamirkan kemerdekaannya, yang mana dengan kemerdekaan itulah kita hari ini bisa merasakan keamanan, kenikmatan sebuah bangsa yang atas dasar perjuangan para pahlawan dan tentunya merupakan salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa meraihnya, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Sehingga wajar sekali Syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir Mahmud Al-Syatud dalam kunjungannya di Indonesia pada tahun 1960-an mengatakan, Indonesia adalah sepotong atau potongan surga yang diletakkan di atas permukaan bumi. Semua ini bisa terjadi karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 3. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari siapapun, bahkan bukan hadiah dari para penjajah yang telah menjajah kita dengan waktu yang tidak sebentar, melainkan kemerdekaan kita bisa diraih karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat perjuangan, pengorbanan dan doa para pejuang bangsa dan para syuhada dan para founding father Indonesia, kita lahir dan tumbuh besar di alam kemerdekaan ini dan harus terus menjaga, merawat dan mengisinya sebagai wujud syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 7, "Fa-idza ta'azzana rabbakum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pastilah kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu menginginkan nikmatku dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di dalam potongan ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita semua dan sekaligus mengingatkan kepada diri khatib pribadi bahwasanya ketika kita sadar Allah telah memberikan kecukupan, Allah telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung, maka sudah sepatutnya kita untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan ini. Bukan malah sebaliknya kita mengeluh dengan segala atau apa yang telah kita miliki, karena sifat manusia itu tidak ada habisnya. Manusia itu makhluk yang rakus, tapi dengan keimanan kita menyetop, kita ada koridor-koridor yang harus kita batasi, ada pagar-pagar, ada hukum-hukum yang dapat tidak bisa kita lewati. Untuk apa? Agar kita selamat hidup di dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin wa hadirat muslimin rahimakumullah. Konsep hibul watan dan iman atau mencintai tanah air sebagai dari iman adalah kesendirian seorang ulama pendiri bangsa, yaitu Kiai Haji Wahab Kasbullah, yang digali dari khazanah keislaman untuk menjaga dan merawat ummah besar Indonesia ini. Maka dari itu kita sangat dan harus selalu senantiasa
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sikap setiap muslim yang harus kita mantapkan berkenaan dengan perayaannya kemerdekaan kita yang ke-77 ini. Yang pertama yaitu jiwa rela berkorban, karena tidak sedikit kita melihat bahwasanya dari tingkatan terkecil kita saja, jangan dari keluarga kita, kemudian naik ke tingkat RT hingga ke lembaga tertinggi negara masyarakat dengan suara membenah, menghiasi lingkungan, kemudian saling membahu dan mengeluarkan sejumlah materi dengan keras guna mempercantik lingkungan, guna melakukan keindahan-keindahan dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bentuk ini mengandung sekaligus etos kerja keikhlasan dan kejujuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua yaitu semangat berjuang. Bentuknya bisa kita lihat dalam kegiatan yang cenderung berupa perlombaan-perlombaan yang bahkan hari ini telah kita lakukan, perlombaan-perlombaan yang membuat kita berjuang ingin mendapatkan juara. Kita didorong untuk melakukan perjuangan tentunya agar kita bisa meraih keberhasilan, kerja keras serta kecakapan akan berbicara mereka dengan dilengkapi hal-hal tersebut. Dan semangat berjuang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, "Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'tikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti ada Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Poin yang ketiga yaitu persatuan dan kebersamaan. Kegiatan memperingati biasanya memerlukan persatuan, yang artinya sebuah upaya akan keberhasilan dan dilakukannya secara bersama-sama, seperti perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara berkelompok. Maka dari itu, jika ingin mendapat hasil keberhasilan atau kemenangan, maka haruslah kita menjalin kerjasama yang baik agar kita dapat meraih apa yang kita tuju bersama. Dan yang keempat yaitu gotong royong. Peran satu orang akan menentukan keberhasilan mencapai tujuan bersama. Berlaku pepatah sama dipikul dengan dijinjing. Masing-masing bagian memberikan sumbangsinya sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Inilah gambaran umat Islam yang telah diperlihatkan agar saling membantu selama kita, bukan malah sebaliknya. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allah selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, dari 4 poin yang tadi telah disampaikan, kita harus senantiasa bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita agar ada atau nampak dari perubahan yang kita lakukan ke depannya, bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, akan tetapi kita bisa melakukan atau mengambil hikmah dari apa yang telah kita peringati itu. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di akhir khutbah ini kami mengajak kepada seluruh jemaah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, yang mana akan lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doa kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر دعوانا